Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan jemaat yang terkasih, Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa pengumuman untuk pada pagi hari ini, yaitu pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara mentransfer melalui Bank BRI, unit Pasar Atas Cimahi, dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi, atau melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatiannya. Juga untuk program khusus bahwa sehubungan rumah pastori saat ini akan dijual, maka Majelis GKJ Cimahi perlu menyiapkan sewa atau beli rumah pastori yang baru. Untuk itu, majelis membuka kembali persembahan program khusus untuk keperluan pengadaan rumah pastori. Mohon perhatian jemaat semua. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita mengikuti panggilan beribadah. Marilah kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 15, bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita hari ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 451, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bahagia
Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37-40 menjadi dasar dalam pengakuan dosa kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu, marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar kami hidup berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 27 bait pertama dan kelima. Meski tak layak diriku. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menerima sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegakan diri. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 441 bait pertama dan kelima. Ku ingin menyerahkan. Sekalipun
Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, di hari ini ya Allah, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk bersekutu bersama dengan penuh ungkapan syukur atas karya Tuhan. Kami diajak untuk dapat saling memulihkan satu dengan yang lain, karena Tuhan sendiri yang sudah memulihkan kami. Firman-Mu hari inilah yang akan memampukan kami untuk dapat saling merangkul, menguatkan, dan juga mendampingi dalam rangka memulihkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah sabda Tuhan untuk kesempatan hari ini yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24 sampai dengan 25. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur atas kesempatan saat ini kita dapat kembali berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan di bulan keluarga. Bagaimana bulan keluarga kalau kita lihat secara umum, temanya lebih kepada memulihkan, kembali menerima, kembali mau merangkul di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kelemahan, bahkan di tengah-tengah apa yang sudah kita rasakan. Entah itu baik ataupun buruk, entah itu bahagia ataupun yang mengecewakan dalam kehidupan keluarga. Begitu juga dengan tema kita hari ini. Aku memulihkanmu. Ya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, di hari Minggu yang indah pemberian Tuhan hari ini, kita kembali belajar bersama bagaimana karya Allah memulihkan kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat di dua ayat ini, hal yang menarik. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, Yesus sendiri yang sudah menggantikan. Di mana? Di atas kayu salib. Apa itu? Dosa-dosa kita. Agar, ini yang luar biasa, hidup untuk kebenaran. Sehingga Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, dalam kehidupan berkeluarga saat ini, kematian Yesus di atas kayu salib ada makna dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, terlebih dalam kehidupan keluarga. Hidup untuk kebenaran. Ini ingin mengatakan bahwa apa? Ya, kita penuh dengan kesalahan di dalam hidup kita, baik pribadi lepas pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga. Sehingga kalau kita lihat, kita dengarkan lagu pujian bersama keluarga melayani Tuhan, ada satu bridge yang coba untuk diungkapkan di situ. Gelombang badai hidup coba menghalangi, ya, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Nah, itu dia ungkapan yang luar biasa, yang kadang bahkan sering kita sudah berusaha untuk berbuat baik, memaksimalkan kehidupan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Akan tetapi sama pujian tadi, gelombang badai hidup itu mencoba menghalangi. Apa gelombang badai hidup? Keberadaan kita saat ini, pandemik yang tiba-tiba mengubah segala sesuatunya.
Siap tidak? Pastinya tidak siap. Akan tetapi karena proses waktu dan terus berjalan, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Ini dia gelombang badai hidup yang coba menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan. Akan tetapi sama seperti firman Tuhan dan juga lagu tadi. Namun kuasa Tuhan membuka jalan kami. Kuasa yang apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa. Oleh bilur-bilur siapa? Yesus Kristus. Ibu, bapak, saudara, dan saya telah dipulihkan untuk membuka jalan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Allah. Kita dapat dimampukan. Begitu juga dengan apa? Dengan entah itu masa lalu kita, entah itu yang mungkin sampai saat ini ibu bapak saudara yang ada di rumah masih terngiang, masih terbayang apa yang pernah dialami. Entah itu ucapan yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan kita menjadi luka batin. Entah itu perbuatan yang menyebabkan kita terluka sehingga menyimpan beban, sehingga menyimpan pergumulan. Apa yang terjadi? Kita masih menyimpan kepahitan di dalam hidup. Kita masih menyimpan dendam kepada seseorang yang mungkin tidak bisa dilampiaskan. Mengapa? Karena orang tersebut adalah orang-orang dekat dengan kita. Mungkin kalau orang yang jauh kita bisa aja marah gitu ya, luar biasa. Tetapi yang kadang bahkan sering sulit itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Justru orang-orang yang kita kasihi dan mereka juga mengasihi kita. Firman Tuhan saat ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang menjadi kekuatan. Sama seperti firman Tuhan yang kemarin, kita diajak untuk membuka semuanya agar tidak menjadi infeksi. Ada proses pemulihan di dalam diri. Mengapa? Karena Yesus Kristus sendiri membuka itu dengan pengorbanan di atas kayu salib. Agar apa? Kita dipulihkan. Karena kita sudah merasakan pemulihan dari Tuhan, maka saatnya kita juga membuka pemulihan bersama dengan yang lain. Bersama dengan yang mungkin berat dan sulit. Tapi justru di bulan keluarga ini, kita diajak untuk saling menyatukan, memulihkan, merawat kembali kehidupan keluarga di tengah-tengah pandemik. Yang mungkin bagi orang itu sangat berat dan sulit. Akan tetapi kita sebagai keluarga Kristen di tengah pandemik ini, justru kita dapat diajak untuk kembali merawat, kembali memulihkan keluarga. Pandemik menjadi jalan Tuhan membukakan karya apa? Pemulihan di dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya, pribadi lepas pribadi dan juga keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, bilur-bilur Tuhan sajalah yang mampu memulihkan kami. Bukan hanya sebatas sakit penyakit secara badan kami, tubuh kami, akan tetapi dengan bilur-bilur Yesus Kristus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib, maka kami pun dipulihkan. Luka-luka batin kami, kekecewaan kami, trauma-trauma dalam kehidupan kami, firman-Mu saat ini kembali mengingatkan, kami diajak untuk kembali melihat salib Yesus. Karena melalui salib itu ada pemulihan. Karena di dalam salib itu ada keselamatan. Sehingga melalui salib juga ya Allah, kami diajak untuk dapat meyakini agar relasi itu dapat dipulihkan. Berat dan sulit, bahkan mungkin sudah cukup lama
kami memendam entah itu luka hati kami, kekecewaan kami. Akan tetapi dalam kesempatan saat ini, saat kami mau bertelut di hadapan Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon, Tuhan lepaskan ego kami, agar kami dapat berdamai dengan diri kami, dan belajar ataupun berusaha untuk dapat berdamai dengan orang-orang yang melukai kami. Terlebih trauma itu, rasa marah kami yang mungkin masih ada sampai saat ini, justru terhadap orang-orang yang dekat dengan kami. Tuhan, mampukan kami untuk kembali dapat merangkul mereka saat kami mau berdamai dengan diri, saat kami mau berdamai dengan orang-orang yang sudah melukai kami. Maka kami siap untuk melangkah, kami siap kembali Tuhan bentuk, dan kami pun siap untuk dapat menyambut berkat Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36, yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Jemaat, marilah kita bawakan doa persembahan yang dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Allah Bapa yang berkuasa di dalam surga, Allah yang telah mengurniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpahnya untuk kami nikmati dalam hidup ini. Oleh rahmat-Mu kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini, yang kami letakkan di hadapan hadirat-Mu, dan berkatilah kami dalam mempergunakan segala anugerah-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Sama dan sentosa
Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.